Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Paca, selamat datang dalam episode perdana podcast Paca bersama saya Redo Widoris. Dan pada kesempatan kali ini pembahasan kita tentang peraturan kepolisian nomor 2 tahun 2023. Dan tentunya dengan narasumber kita, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Redo. Siap. Gimana kabar Mas Redo ini? Alhamdulillah Pak, baik juga. Sehat-sehat selalu ya. Ya, siap Pak. Mungkin kenalan dulu ya Pak, untuk nama dan jabatan Bapak di BPJS Kesehatan ini Pak. Baik, sahabat Paca. Nama saya Juliansa, diberikan amanah selaku Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan di Kedeputian Wilayah 3. Kedeputian Wilayah 3 itu meliputi dari Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung. Sudah berapa lama Pak di Kedeputian Wilayah 3? Alhamdulillah Pak? Baru Mas Redo ya. Alhamdulillah cukup betah di Kedeputian Wilayah 3. Alhamdulillah. Sesuai harapan ya Pak? Sesuai harapan. Ini Pak, kita kan membahas tentang Perpor nomor 2 tahun 2023. Bisa nggak Pak dikasih tahu nih kepada Besti-Besti Paca, mungkin ada yang banyak belum tahu nih tentang Perpor 2 tahun 2023 ini Pak, secara umum Pak. Menarik ya Besti Paca. Kenapa menarik? Kenapa BPJS Kesehatan berbicaranya topiknya tentang peraturan Kapolri gitu ya. Semestinya kan peraturan BPJS gitu yang dibicarakan. Jadi begini, Besti Paca, Perkapolri itu nomor 2 tahun 2023 itu kan perubahan Perkapolri nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Nah, apa kaitannya dengan BPJS? Di Perpol nomor 2 tahun 2023 itu khususnya di pasal 9 ayat 1 dan pasal 25 ayat 2 terkait dengan persyaratan SIM itu salah satunya harus menjadi kepesertaan JKN. Ya Pak. Nah mungkin Besti Paca bertanya lagi, loh kenapa sekarang bikin SIM harus pakai ini ya, pakai JKN, menjadi keaktifan. Iya peserta JKN aktif persyaratannya. Jadi begini, sebenarnya terkait dengan JKN ini kan wajib ya bagi seluruh masyarakat ya tanpa terkecuali, bahkan penduduk warga negara asing pun 6 bulan menetap di Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Seperti itu. Nah, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden, Impres 1 nomor 1 tahun 2022 itu tentang optimalisasi program JKN. Jadi dilihat oleh Presiden bahwa program JKN ini belum optimal, sehingga diterbitkanlah instruksi itu kepada 30 kementerian. Di antara 30 kementerian itu salah satunya Kepolisian Negara ya, nomor 25 khususnya seperti itu. Nah, Polri ini diminta sumbangsihnya gitu ya oleh Presiden, tentu kewenangan yang dimiliki oleh Polri terkait dengan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik di sini salah satunya adalah SIM ya. Surat izin mengemudi itu kan yang menerbitkan daripada Polri seperti itu. Nah, tindak lanjutnya salah satunya menerbitkan Perpol ini yang memastikan SIM harus menjadi salah satu syaratnya adalah peserta JKN aktif. Kurang lebih seperti itu Mas Redo, latar belakangnya kenapa Perpol 2 itu terbit. Jadi sekarang kalau masyarakat nih mau buat SIM berarti harus wajib ya Pak ya? Untuk adanya kepesertaan aktif ya Pak? Ya, agar Perpol ini berjalan baik, lancar gitu ya, dan smooth, tentu sekarang ini masih uji coba gitu Mas Redo. Ya, dilakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, alhamdulillah kita di Sumatera Selatan ini terpilih sebagai lokus uji coba ya. Karena di Indonesia itu ada 7 Polda ya yang akan menjadi tempat uji coba. Pertama itu Polda Aceh ya, Polda Sumatera Barat, yang ketiga kita Sumsel dan seterusnya ya sampai dengan DKI dan seterusnya. Nah, jadi ini akan diuji cobakan mulai dari 1 Juli sampai dengan 30 September sampai akhir bulan sampai ini. Akhir bulan ini ya, nanti akan dievaluasi kalau memang mulus dan lancar baru akan secara nasional seperti itu nanti. Ya. Jadi memang
sekarang masih dalam rangka uji coba gitu ya, uji coba Perpol 2 ini belum diwajibkan sepenuhnya seperti itu. Siap. Berarti yang masyarakat untuk pembuatan SIM ini karena lagi uji coba ya Pak ya? Ya. Jadi seandainya mereka ada tunggakan Pak, bisa dijelaskan Pak misalnya? Iya, jadi masa uji coba ini prinsipnya masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan SIM, ya tanpa ada hambatan apapun. Nah, Perpol 2 ini salah satunya sekarang sosialisasi gitu ya. Waktu mendaftar di pasal 9 ayat 1 itu melampirkan kepesertaan JKN aktif gitu ya, Besti Pacak. Nah, nanti kalau misalnya nanti terlihat bahwa sahabat Besti ini salah satunya tadi yang disampaikan oleh Mas Redo, menunggak, apa yang harus dilakukan? Nah, itu Pak. Nah, yang harus dia lakukan adalah mengikuti program rehab ya, rencana pembayaran bertahap ya. Tapi ingat Besti Pacak, tetap proses gitu, bukan berarti harus diselesaikan dulu pendaftaran baru ikuti proses selanjutnya. Tidak, tetap ya proses SIM itu berjalan gitu ya. Yang pasti di awal itu dia daftar dulu untuk ikut program rehab kalau dia menunggak. Oh, Ya, kalau ada sahabat Besti Pacak yang belum terdaftar JKN, dia mendaftar ya, tanpa harus pulang ke rumah dulu. Karena mendaftar JKN itu kan bisa lewat kanal-kanal digital, Kanal, seperti itu. seperti mobil JKN ya Pak Iya. ya? Oke. Nah, ini kan baru ya Pak ya bagi masyarakat ya. Jadi upaya dari BPJS Kesehatan sendiri Pak untuk mempublikasikannya itu lewat mana aja ya Pak ya? Ya, salah satunya lewat Besti Pacak ini ya, publikasinya, sosialisasi. Siap. Ya, jadi memang sebenarnya banyak kita lakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung ya, melalui berbagai media, tentunya media digital ya, yang saat ini memang lagi tren-trennya seperti itu. Harapan kita memang kalau kaum milenial dan sebagainya itu mendapatkan informasi terkait dengan implementasi Perpol 2 tahun 2023 ini. Tapi juga banyak cara-cara lain yang kita lakukan selain daripada sosialisasi langsung maupun yang tidak langsung seperti itu. Harapan kita ini terpublikasi dengan baik, masyarakat mengetahui secara detail tentang persyaratan baru waktu penerbitan SIM ini ya, untuk kebutuhan penerbitan SIM. Siap. Nah ini Pak Anca, ini kan mulainya uji coba ini 1 Juli ya Pak ya? Ya, 1 Juli. Ini sudah hampir berakhir ya Pak ya? Iya, hampir berakhir. Gimana Pak itu progresnya Pak? Iya. Untuk Perpol 2 tahun 2023? Ya, sementara ini kan memang belum secara masif ya. Artinya ini akan dioptimalkan lagi pun nanti dari Mabes Polri akan melakukan evaluasi secara nasional ya. Kita dijadwalkan di awal Oktober kalau tidak salah seperti itu. Jadi memang implementasi nasional itu berdasarkan hasil evaluasi nanti ya. Misalnya kendala-kendala di lapangan apa saja ya, apa saja yang perlu diimprove lagi, diperbaiki lagi sehingga nanti pelaksanaannya itu bisa lancar seperti itu ya. Intinya tidak boleh gaduh kan gitu kalau terkait dengan aturan-aturan baru yang ya. Jadi sekali lagi Besti Pacak sebenarnya ini bukan membebani masyarakat ya, justru ini untuk melindungi masyarakat ya, khususnya masyarakat yang akan membutuhkan SIM. Karena apa Besti Pacak? Kalau kita berkendara itu ada 2 hal ya, pasti akan ada resiko gitu. Jadi kalau resiko itu datang pada kita, kecelakaan yang kita berharap tidak ada gitu ya. Tapi kalaupun ada, ya tadi Besti Pacak sudah terlindungi lah melalui program JKN. Sedia payung sebelum hujan ya Pak ya? Iya, seperti itu. Jangan sudah hujan dulu baru cari payung kan gitu ya. Agak repot lah. Agak repot, siap. Mungkin penjelasannya lumayan singkat tapi padat ya Pak ya? Padat ya. Mungkin untuk terakhir nih Pak, apa kira-kira Pak pesan Pak Anca untuk masyarakat ini agar tidak khusus untuk Perpol saja Pak, tapi untuk khusus BPJS Kesehatan ini Pak? Iya, baik. Perpol 2 ini kan salah satu bagian ya Besti Pacak dalam rangka untuk memastikan seluruh peserta JKN itu menjadi peserta JKN lah, seluruh masyarakat menjadi peserta JKN. Tapi intinya 3 hal menjadi peserta JKN. Pertama, proteksi, perlindungan ya kan. Karena setiap orang itu butuh perlindungan. Nah, kalaupun nanti Bapak Ibu sahabat Besti Pacak tidak memanfaatkan, niatkan bergotong royong atau sedekah kan seperti itu ya. Karena program JKN itu kan subsidi silang, yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir tentu kita sebagai warga negara ya
patuh pada ketentuan. Ini kan wujud Siap, nyata bahwa kita sebagai warga negara patuh pada ketentuan yang sudah ada di negara ini ya. Hak dan kewajiban lah. Kewajiban sebagai warga negara mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu pesan dari kami dari BPJS Kesehatan. Siap, siap. Baiklah Bapak, Ibu, Besti, teman-teman Pacak. Itulah pembahasan tentang Perpres 2 tahun 2023. Untuk dapat menjadi pengetahuan bersama. Dan terima kasih kepada narsum kami, Bapak Juliansah. Siap. Semoga dapat bermanfaat ilmu pengetahuan yang diberikan. Saya Redo pamit dulu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.